Gila, dia pulang. Kamu lihat itu? Ini lift khusus chairperson. Itu namanya privilege. Jalan. Baik, chairperson. Saya sudah minta kantor ini dibersihkan. Debunya tebal sekali. Harusnya saya tidak masuk selama lebih dari setengah tahun. Halo, chairperson. Baik. Baik, chairperson. Tehnya sudah saya seduh untuk Anda. Tidak perlu. Buka jendelanya. Baik. Yesi. Hei, Chairperson minta kamu ke kantornya sekarang. Masuk. chairperson, Anda mencari saya? Ah, ya benar. Ayo, silakan duduk. Terima kasih. Duduk. Cicipi teh kungfu saya. Oke, terima kasih. Minumlah. Ye Jing, kamu memang pintar. Saya memanggilmu. Saya cuma ingin dengar pendapatmu. Dengan tren Qiming saat ini, menurutmu, berapa tahun lagi bisa bertahan? Yang ini? Penjualan tahunan Qiming tumbuh di angka 20%. Untuk perusahaan sebesar ini termasuk sangat luar biasa. Itu semua basa-basi. Omongan Richard setiap rapat sudah bikin telinga saya panas. Begitu juga omongannya Fang Zhengbai. Tapi hari ini, saya tidak mau dengar itu darimu, Yesin. Saya mau dengar yang sejujurnya. Saya akan minta kamu jawab semua pertanyaan itu, begitu saya telepon. Ini pasti berat buat kamu. Minum teh dulu. Putri saya? Dia akan segera kembali. Saya ingin memperkenalkan dia pada Anda. Setahu saya, Ruhua itu setahun lebih tua dari kamu. Katanya, umur itu rahasia terbesar perempuan. Tapi saya tidak bisa bohong pada Anda, chairperson. Andai saya tahu, akan saya bawa dia. Umur sebenarnya sudah saya bocorkan pada Anda. Saya masih tidak tahu harus menyalahkan saya. Hei, Bagaimana dengan Qiming 2 tahun ini? Bisnisnya terlalu besar. Membangun pabrik di atas lini produksi. Belum lagi, 1,5 tahun tidak akan menghasilkan untung. Dan menghabiskan banyak uang. Kali ini di rapat direksi, saya ingin meminjam tren internet. Strategi menghasilkan uang ini. Tapi Nasdaq jatuh begitu dalam. Jalan ini sudah diblokir. Penjualan adalah arus kas Qiming. Dan itu bagian yang paling penting. Jika ada masalah di tautan ini, akan ada kekacauan besar di Qiming. Itu bisa saya lihat. Li Che dan Fang Zhengbai mungkin juga tidak bisa melihatnya. Tapi Qiming bukan milik keluarga Li atau Fang. Jadi Richel itu hanya ingin mengambil gaji tahunannya dengan aman. Fang Zhengbai? Dia lakukan hal yang nyata. Menurutku, dia sudah mempertimbangkan jalan keluarnya. Dan Lin Li Chen itu? Dia tertarik pada proyeknya. Begitu proyek disetujui perusahaan. Itu seperti piramida karir. Dia naik ke level berikutnya. Dan putriku Ruhua. Anda punya kemampuan lain. Soal menilai pria. Liatin seantero Qiming. Pria yang bisa dia jinakkan, dia bisa pegang atau lepas. Begitu lo prianya. Cuma Lin Li Chen. Nah, hubungan mereka berdua? Ini soal strategi saling manfaatin. Lin Li Chen mau status. Putriku Ruhua.
Maunya pria yang bisa dia kendalikan. Ye King. Coba saya tanya. Kamu maunya apa? Aku sendiri belum kepikiran spesifik maunya apa. Tapi ya sudahlah, aku pikirkan sekarang juga. Yang aku mau itu, ya kerjain tugasku dengan tuntas. Setiap rumah tangga punya masalahnya sendiri. Kiming ini aku bangun selama bertahun-tahun. Keringetan jungkir balik. Nah sekarang ada ujiannya. Kalau berhasil kamu lewatin. Paling nggak 10 tahun ke depan mulus. Kalau nggak, bisa tamat riwayatnya. Orang yang bisa bawa Kiming lewatin ujian ini. Aku pilih-pilih terus. Akhirnya, pilih kamu. Gue. Chairperson, saya. Kesempatan yang ada di depan Anda. Ini kesempatan yang cuma datang sekali seumur hidup. Lagian, Anda sudah kerja keras bertahun-tahun. Bukankah semua itu demi kesempatan seperti ini? Apalagi yang Anda ragu-ragukan? Saya ragu karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Apa harga yang harus dibayar untuk kesempatan ini? Saya paling menghargai Anda. Siapa saya ini? Coba kenali diri Anda sendiri. Sedang berhadapan dengan orang yang menginginkan sesuatu. Oh iya, ngomong-ngomong. Nama keluarga saya Yang Kiming. Saya punya seorang putri, Yang Ruhua. Kalian pasti sudah saling kenal. Dan istri saya sudah meninggal dunia, wafat di usia muda. Chairperson, saya masih perlu mempertimbangkannya. Saya tahu ini keputusan besar untuk Anda. Tapi Anda harus tahu, sebagai istri dari Yang Kiming, meskipun hanya di atas kertas, akan memiliki 15% saham perusahaan ini. Itu artinya aset bernilai ratusan juta dolar. Dan, berdasarkan pengalaman Anda, kecuali Anda menyandang gelar istri Yang Kiming, kalau tidak, Anda tidak akan bisa menangani para pria itu sama sekali. Oh iya, satu hal lagi yang ingin saya ingatkan. Kalau saran saya tidak bisa Anda terima, maka mulai hari ini, hari-hari indah Anda di Kiming sudah berakhir. Rasanya kita ini tipe orang yang sama. Anda ini pria yang cerdas. Kalau rencana A tidak berhasil, ya ada rencana B. Masa sih mau mati tergantung di satu pohon saja? Anda tak perlu khawatir tentang keputusan ini. Apakah akan mengganggu Nona Yang Ruhua atau tidak? Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah, kalau suatu hari nanti Kiming jatuh, dia mau minta uang jajan bulanan ke siapa lagi? Bahkan jika Nona yang tidak menyukai saya, akar masalahnya mungkin juga ada pada Anda. Karena Anda yang menyuruh dia bekerja untuk saya. Dia sudah di puncak lebih dari 20 tahun. Sekali-sekali merasakan bagaimana rasanya mendongak ke atas. Belum tentu hal buruk untuknya. Kalau dia benar-benar belajar untuk mengalah dan lihat ke atas, itu baru benar-benar berkah untuk Anda. Aku takut ajal Yesin sudah dekat. Yesin, apa yang baru saja kau katakan? Apa bisa kuanggap? Sampai batas tertentu, sudah mendapatkan restu darimu? Saya belum bisa menjawab pertanyaanmu. Seperti yang tadi kukatakan, aku perlu memikirkannya lagi. Batas waktunya cuma 1 minggu. 1 minggu lagi.
Entah kamu tanda tangani kontrak pernikahan, atau kamu serahkan surat pengunduran diri. Soal pertunangan antara kamu dan aku bisa janjikan itu. Tapi tanda tangan bukan hari ini. Aku cuma kasih kamu waktu 1 minggu. Kamu tahu aku masih berstatus istri orang. Kalau mau menikah lagi, harus lewati proses hukum dulu. Akhiri pernikahan sebelumnya. Aku bisa kasih kamu itu. Kamu punya waktu beberapa hari buat selesaikan. Aku cuma minta kamu buat komitmen. Tentukan tanggal pasti pernikahan. Aku nggak bisa langsung tepati pertunangan itu. Karena aku mau semuanya lebih pasti. Lebih tuntas. Aku nggak perlu main drama sama kamu. Aku juga bisa langsung tolak lamaranmu. Aku nggak akan masuk ke ruangan ini hari ini. Yang ada di depanmu cuma surat pengunduran diri. Katakan saja apa maumu sebenarnya. Chen Yu lagi menjalani perawatan khusus. Siklusnya sekitar setengah tahun. Kalau skenario optimis, dia mungkin akan bangun. Jadi orang yang sehat lagi. Kalau begitu, aku bisa pantas mengajukan cerai secara hukum. Bagaimana kalau dia nggak bangun? Kalau perawatannya tetap nggak mempan. Ya berarti hati nuraniku bersih. Aku sudah berusaha semampuku. Mungkin dalam kasus seperti itu, aku bakal jauh lebih lega. Tapi setengah tahun itu terlalu lama. Sebenarnya aku sudah bulatkan tekad. Setengah tahun lagi, apapun hasilnya, aku akan tepati pertunangan ini. Kalau saya minta kamu memutuskan dalam seminggu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu, saya akan segera tinggalkan Qiming tanpa ragu. Oke. Kalau saya tidak menyetujuinya, berarti saya terlalu tidak berperasaan. 6 bulan dari sekarang, kita penuhi pertunangan itu. Tapi sebelum itu, kamu adalah asisten chairperson perusahaan ini. Dan juga tunangan saya. 2 status ini menuntut kamu untuk patuh tanpa syarat. Mereka tak sanggup memikul tanggung jawab membangkitkan Qiming. Saya harap setelah 6 bulan, kamu bisa menepati janjimu. Sepakat. Sepakat? Chairperson, Harusnya lewat sekretaris dulu baru boleh masuk. Kenapa tidak tahu sopan santun? aduh, aku sudah rindu sekali. Anakku ini. Dia memang aku manjakan sejak kecil. Bagaimana? Apakah pekerjaan tim penjualan online masih berjalan lancar? Kamu belum tahu situasinya. Berlatihlah dulu dengan baik bersama Yesin. Biasakan diri dengan urusan bisnis perusahaan. Kamu duluan saja. Saya mau lihat ke departemen perencanaan. Baik. Selamat pagi. Manajer Aileen. Sepertinya kita berdua paling semangat ya, sampai segini aktifnya. Gimana? Lancar di bagianmu? Lancar. Bagus. Perusahaan mau naikin target penjualan. Kamu harus maksimalin jaringanmu itu. Saya sebenarnya sangat ingin diskusi sama kamu. Gimana caranya menerapkan strategi konsep kategori? Gue nggak tertarik sama studi kategorimu. Gue cuma mau connect ke pasar dengan cara gue sendiri. Terapin strategi pemasaran kategori itu. Kebijakan wajib perusahaan tahun ini. Gini deh, rapat direksi udah mutusin. Kalau kamu ngotot, artinya kamu mau melawan keputusan para direktur? Rencana strategi kategori itu baru rencana jangka panjang. Masih harus dieksplorasi dan dibuktiin. Gue cuma mau balikin performa secepat mungkin.
Jalanin rencana penjualan keseluruhan dari direktur. Dan hasilin duit cepet buat perusahaan. Ye King, proposalmu itu. Udah gue lihat secara singkat. Gue suka idenya. Tapi jangan kelewat visioner dulu. Mecah pusat penjualan jadi beberapa unit bisnis. Yang langsung nyambung ke lini produksi, itu bakal jungkir balikin sistem manajemen dan model bisnis lama perusahaan. Ini gampang banget bikin kisruh. Selain itu, ini juga nggak bagus buat kelancaran rencana penjualan tahunan. Beberapa ide spesifik. Hanya saya komunikasikan secara pribadi dengan direktur yang. Tentu saja, ya. Saya harus membahas dan berdebat dengan Anda semua. Tadi malam, Chairperson meminta saya untuk bicara dengan Direktur Fang. Saya baca proposal Anda semalaman. Menuntut kita harus memberikan pendapat spesifik hari ini. Dan itu agak mengejutkan kami. Karena Anda adalah asisten Direktur Fang. Haruskah penyerahan rencana itu disetujui oleh dia? Proposal ini langsung dari direktur yang ke chairperson. Saya tidak tahu sebelumnya. Hei, kamerat. Siapa yang memimpin rapat hari ini? Direktur Fang. Setelah dia membaca sainannya tadi malam, dengan beberapa ide spesifik. Saya pikir Yesin tetap yang bertanggung jawab. Ya, karena topik utama hari ini adalah rencana saya dengan direktur yang tidak bisa hadir karena urusan bisnis. Saya akan memimpin diskusi ini untuk dia. Sebelum rapat dimulai, saya umumkan sebuah penunjukan. Mulai hari ini, Yesin menjabat sebagai asisten presiden. Saya harap Anda semua akan bekerja sama dengannya. Berusaha keras untuk membangkitkan kembali Qiming. Perempuan ini naik pangkat langsung loncat. Nggak nyangka dia jadi asisten chairperson. 6 tahun perjuanganku sia-sia. Aku udah kerja keras 6 tahun, posisi itu aja belum kesampaian. Apa-apaan sih ini? Kenapa si bos gila begitu percaya sama dia? Terus proposal dia sama yang Lime itu. Kalau sampai disetujui rapat direksi, kalian tahu artinya apa? Arah masa depan Qiming bakal dikendalikan 2 perempuan. Aku benar-benar nggak ngerti maunya chairperson apa. Yang Qinglin itu kepala keuangan. Ngapain ikut campur produksi dan penjualan? Lagi-lagi, jangan lupa ya, Qiming itu selamanya milik keluarga Yang. Yesin itu apa? Dia bukan keluarga Yang. Dasar, Rui Yexin. Kamu kejam banget ya. Mutiara makanan laut. 3 orang minimal 2.000. Kamu mau aku mati? Ngebunuh kamu juga. Masih ringan. Berani-beraninya kamu blokir pesanku. Heh, bocah ingusan. Kamu bakar dupa di depan Buddha mana? Asisten chairperson? Hadeh, aku hampir aja pingsan. Nggak seheboh itu? Heh, sini ku kasih tahu ya. Lin Chen lagi bad mood berat hari ini. Shenli, dari tadi di sini nggak ada perkembangan sama sekali. Drama ini mau dibawa kemana? Aku juga bingung. Hahaha. Nona Ruhua. Lagi di ruangan Menerlin lagi? Ya, aku tahu. Tenang aja, oke? Yesin, laporan penjualan kuartalan yang kamu siapkan kemarin lusa. Aku selesaikan sebentar lagi. Ini juga laporan survei penjualan dari 3 toko itu. Aku bikin sangat detail. Pekerjaan ini nggak usah buru-buru. Kasih ke aku akhir minggu ini aja. Omong-omong, kamu nggak apa-apa? Mau ambil cuti sehari aja? Aku nggak apa-apa. Yesin, aku mau minta rotasi. Kasih aku satu alasan yang masuk akal. Yesin, kamu juga orang pintar. Masa kamu rela satu tim sama orang bego? Tadi pagi aku suruh dia bikin fotokopi. Terus kasih aku laporan kuartalan ini. Dia pura-pura budek. Ngebaikan aku gitu aja.
Siapa yang bego di sini? Nona Yang? Lo lihat apa? Apa yang mau dilihat? Ada apa ini? Sepertinya pintu dan kursi pun bersekongkol melawanmu. Benar, kan? Kau juga harus berbalik melawanku? Mana aku berani? Kau itu putrinya Kiming. Kau bisa pecat siapapun semaumu. Beraninya aku melawanmu? Baiklah, bukakan pintu untuk si bodoh itu. Kenapa begitu? Karena di perusahaan ini masih ada Shirley yang jadi tamengmu. Gosipnya Lin Mingchen? Bukankah alasan itu sudah cukup? Cinta itu pada dasarnya egois. Kurasa tak ada yang salah dengan diriku. Soal kemampuan Shirley. Di pasar tenaga kerja, kau bisa dapat segudang. Kiming itu kaya raya. Tak usah takut tidak dapat yang bagus. Ya, kau benar. Uang memang bisa membuat setan bekerja. Tapi jangan lupa, zaman sekarang masih perlu bicara soal hak asasi manusia. Nona Yang, kau paham soal ini, kan? Yesin, kerjamu bagus sekali. Hahaha. Begitulah seharusnya. Lain kali, kalau kau punya trik, langsung saja pakai ke aku. Kalau aku, Yesin, sampai mengeluh sedikit saja. Aku yang akan bawakan teh dan air untukmu besok. Bagaimana menurutmu? Lihat saja nanti. Ah, sudahlah. Udah beberapa bulan, kan? Apa maksudnya berapa bulan? Jangan lupa satu hal. Gue juga cewek. Gue punya privasi. Nggak semua hal harus gue ceritain ke Elo. Meskipun tadi lo bantuin gue, bukan berarti gue harus berterima kasih setengah mati sama lo. Lo pikir gue bantuin lo? Salah besar. Gue nolongin diri gue sendiri. Anak buahnya panggil juniornya, idiot. Jadi gue sebagai supervisor kelihatan kayak apa? Jangan main pecat sembarangan, Li Wei. Gue nggak punya banyak waktu. Biar gue lurusin. Buat ngejatuhin lo, Li Wei. Lo aja belum cukup kuat. Sementara itu, soal yang Ruhua. Dia memang nggak sepintar lo. Tapi ini Kiming. Di Kiming, dia jauh lebih berguna dari lo. Sudahlah. Gue tetap mau bilang makasih. Shenli. Lo sadar nggak kegigihan lo itu? Menurut orang lain kelihatan kayak apa? Memalukan. Gue nggak ngerti. Banyak perusahaan di luar sana. Kenapa lo harus bergantung sama Kiming? Banyak cowok baik di luar sana. Kenapa gue cuma suka sama Lin Li Chen? Lo nggak sadar hidup lo lagi bagus-bagus aja? Bisnis udah jadi lelucon paling lucu sedunia? Y11. Tahu diri dikit ya? Lihat aja 3 kesalahan fatal di kopi perusahaan lo. Suamiku. Kakak. Jangan takut.
Gue kesini bukan buat ngomong sama lo. Gue cuma pengen denger apa lagi yang mau lo omongin. Gue kira lo bakal pergi setelah tahun baru. Tapi lo sama sekali nggak ngerti usaha keras gue. Kalau ini pilihan lo, ya gue juga punya pilihan gue. Lo bilang kasih gue waktu. Udah gue kasih. Chairperson Yesin nyariin lo. Putri saya susah diajak akur ya? Nona yang itu agak berkarakter. Berkarakter apanya? Ya, karakternya kuat gitu. Kedengerannya nggak enak. Sampai bengong gue. Dia barusan dateng dan bilang ke gue. Gue cari lo. Cuma mau ngasih tahu lo. Dia kasar lagi sama lo? Lo justru yang kasar duluan ke dia. Beneran nggak bisa. Panggil aja gue di depannya. Di depan staff? Gue kan harus jaga muka dia. Bagaimanapun juga dia putri lo. Kalau lagi berdua, gue bisa sering ngingetin dia. Setelah rapat hari ini, apa Liche sudah kasih jawaban? Kamu benar. Fang Chengbai baru saja telepon tadi. Dia banyak protes di telepon. Kupikir itu maksud Li Che juga. Coba kamu cari waktu untuk bicara dengan mereka. Ini kan soal mutasi staf baru. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Oh ya, Shenli itu anak buahmu kan? Kenapa? Ruhua baru saja mengeluh padaku lumayan lama. Aku naik pitam mendengarnya. Kenapa langgar aturan? Terang-terangan pacaran sama anak buah sendiri. Karena kamu tahu ada Shenli. Kamu bisa tenang menyerahkan putrimu pada Lin Li Chen. Apa yang harus kukhawatirkan? Aku YG selamatkan Qiming. Aku selamatkan kebahagiaan putriku. Bukankah dia memang begitu? Setia pada harta dan kemewahan? Heh, Oh, kantor barumu? Semua sudah selesai dikemas. Ada di lantai yang sama denganku. terima kasih, Chairperson. Jaga sopan santun ya sama saya. Malam ini gue ajak lo ke klub privat. Lo pasti bakal suka. Apa yang si Chairperson bilang ke lo? Kenapa lo gak tanya langsung aja sama si Chairperson? Nama keluarga lo itu yang? Satu keluarga. Si Chairperson itu, kalau dia memang mau ngomong, ya pasti langsung diomongin sampai tuntas. Tapi kalau dia gak mau bilang, sampai lo minta seumur hidup pun, dia gak akan bilang. Lo beneran ngerti si Chairperson, ya? Tapi biar gue kasih tahu, lo gak kenal gue. Gue tuh suka lihat orang memohon-mohon baik-baik ke gue. Gue gak suka disuruh-suruh ngomong. Lo apaan? Nona yang, lo itu orang pintar. Cuma karena si Chairperson gak ngizinin orang lain ngatain gue. Dan ngusir lo, Nona yang. Harusnya lo ngerti. Di mata si Chairperson, gue adalah orang yang bisa ngobrol langsung setara sama dia. Sementara lo tuh cuma pesuruh doang. Jadi mending mulai sekarang. Belajar buat hormat sama gue. Kalau bisa gitu, hidup lo ke depannya bakal lebih nyaman. Ngerti lo? Surat resign ini sebenarnya sudah lama kutulis. Aku tidak langsung memberikannya padamu. Karena aku ingin menyelesaikan semua pekerjaan di tanganku. Aku sudah bersumpah. Bahkan saat kamu pergi, kamu harus pergi dengan kepala tegak. Jalan dengan harga diri. Keputusan ini memang agak terlambat. Tapi tetap saja pilihan yang bijak. Aku pergi hari ini.
bukan berarti aku akan menyerah. Tunggu saja. Shenli? Tunggu dirimu sendiri. Di dunia ini, kecuali diriku sendiri, tak ada yang layak untuk ditunggu. Yesin, ada satu hal yang kupelajari di Qiming, yaitu membedakan tawa yang tulus dan senyum yang dipaksakan. Dan kau, sekarang ini, sedang memaksakan senyummu. Kalau aku sudah lepaskan semua beban di hatiku. Memang menyakitkan, tapi sekarang rasanya lega. Tapi kupikir, kelebihan terbesarku adalah keberhasilanku yang sesungguhnya. Tidak peduli apa yang kau pikirkan. Tidak peduli apa yang sudah terjadi. Selama otot di wajahku masih punya tenaga, aku masih bisa pasang senyum semanis ini. Shenli, kau bisa? Sejujurnya, aku nggak bisa. Tapi, kemampuan belajarku kuat. Kamu menindas seperti ini. Anak baru yang baru bergabung di perusahaan. Apa kamu merasa puas? Aku butuh pekerjaan ini. Aku cuma bisa menginjak-injak kamu, biar bisa hidup lebih makmur di Qiming. Kenapa kamu sobek kuesionerku? Kamu sudah tahu kuesioner itu akan ketahuan. Buat apa aku masih melakukannya? Apa kamu pernah kepikiran soal lingkungan yang berbeda? Kamu mau aku juga pergi? Kalian semua maunya aku pergi dari sini sekarang, kan? Sesuai permintaanmu. Aku baru saja menyerahkan surat pengunduran diri. Bagaimana caranya berteman? Kamu juga tidak memberkatiku. Aku senang sekali. Kamu hadir di masa termudaku. Biar aku tahu, bersama orang yang gak cocok, apa yang akan terjadi. Meskipun kalah itu tak terelakkan. Tapi untungnya, aku masih punya modal muda untuk melakukannya. Jadi, bagaimanapun juga, terima kasih. Apa kamu berat hati? Ah, aku sudah bilang berkali-kali padamu. Itu cuma gosip kantor. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Shenli. Angin tak berembus tanpa alasan. Tapi nggak masalah. Aku tahu masa lalumu itu nggak berguna. Seperti bunga. Bagaimana caramu menyelidiki masa lalu? Punya kamu atau punyaku? Mau makan siang di mana?
Nomor 12. Nomor 34. Yang nomor 34? Bukan. Tolong. Remote stereonya ada di laci. Kontrol untuk layar proyektor ada di kotak kecil ini semua. Ini kamar mandinya. Air panas tersedia 24 jam. Ada jacuzzi di dalamnya. Baik, asistennya. Dan Son sudah memesan sesuatu yang spesial untuk Anda. Dilengkapi dengan Audi A6. Ini nomor telepon sopirnya. Kalau ada perlu sesuatu, Anda bisa telepon saya. Nomor telepon kantor saya 003. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Shenli. Ngapain kamu di sini? Lagi sakit. Flu Singapura. Mendingan kamu menjauh. Repot nanti kalau kamu ketularan. Apa yang kamu lakukan? Membuktikan kalau aku nggak takut ketularan. Hei. Aduh. Kamu teriak-teriak gitu, kenapa sih? Bikin kesel aja. Kamu nggak kena flu Singapura. Kalau aku kena flu babi, sisa, mereka sudah dikirim ke karantina. Kamu benar-benar ingin aku kena flu babi ya? Demi langit dan bumi. Aku bersumpah. Kalau aku benar-benar berharap kamu kena flu babi. Aku langsung jadi babi sekarang juga. Kamu ini babi yang nggak bisa ngomong yang enak. Siapa yang nyuruh kamu sumpah-sumpah? Meskipun penampilannya nggak banget, tapi masih bisa ketawa. Kalau begitu, kamu pasti nggak apa-apa. Kenapa kamu selalu ngomong hal yang sama? Kalau kamu benar-benar bisa tertawa. Selama semuanya bisa berlalu. Lalu siapa yang membuatmu selalu ada di sana? Menemuiku saat kamu bahagia. Sedang apa kamu di sini? Adikku tinggal di sini. Kamu sudah bilang padaku. Bagaimana kabarnya? Keadaannya semakin membaik. Tapi harus terus dirawat. Baiklah, ada apa denganmu? Apa kata dokter? Gak apa-apa, cuma masuk angin doang. Lebih baik kamu pergi. Biar kamu gak ketularan. Aku gak takut kena flu. Aku malah nyaris takut sama flu. Kamu gak tahu. Sejak kecil aku selalu mandi di air disinfektan. Itu membunuh bakteri. Baru 2 bulan. Kok kamu jadi pintar merayu gini? Ya, aku kan sekarang lagi bisnis.
Sepanjang hari berhadapan dengan klien. Tawar-menawar. Gimana bisa gak lincah mulutnya? Aku latihan di rumah setiap hari. Makan anggur tanpa buang kulit anggur. Jangan makan anggur, jangan buang kulitnya, makan Portugal. Apa ucapanku salah? Haha. Hei, Shenli. Gimana dengan perusahaanku? Kita masih kekurangan seorang pemakan anggur. Kamu tertarik gak? Memang pastinya gak sestabil di Kiming. Tapi soal fasilitas, aku akan lakukan yang terbaik. Lebih baik dari Kiming. Gue sih maunya tinggal santai aja. Tapi emangnya gue bisa bantu apa di tempat lo? Bikin aja gue nggak ada hasilnya sama sekali. Nanti gue malah jadi beban buat lo. Jangan sampai ujung-ujungnya kita malah jadi musuh. Jangan sok merendah lo. Waktu itu, ratusan orang daftar buat masuk Kiming. Elo itu peringkat pertama pas tes. Apa gunanya peringkat pertama sih? Ujian itu ada kunci jawabannya. Bisa dihafal, bisa ditebak. Tapi jadi manusia? Nggak ada rumus bakunya. Apa yang lo pikir benar? Belum tentu menurut orang lain juga benar. Apa yang lo pikir salah? Seringkali justru dari sudut pandang orang lain. Lo bisa nemuin jalan yang benar. Shenli, ngapain juga lo sibuk? Nyari pembenaran dari kata orang? Lo bisa kok cari jawabannya dari hati nurani lo sendiri. Bukannya itu jauh lebih simpel? Ambil contoh kakak gue. Dia terluka parah gara-gara Yesin. Di mata orang lain, dia dianggap jagoan sejati. Pria sejati. Tapi di mata keluarga kami sendiri, dia udah jerumusin hidup sekeluarga ke jurang kehancuran. Kita omongin soal Yesin. Di mata publik, dia rawat kakak gue tanpa kenal lelah. Penuh cinta dan setia. Tapi siapa yang tahu? Karena biaya pengobatan dari dia yang nanggung semua. Akhirnya gue maksa bonyok gue buat pindah dari rumah yang udah mereka tempatin 30 tahun. Rumah mungil yang kami tempatin sekarang aja nggak ada pemanas airnya. Di mata dunia, jadinya kami keluarga nggak tahu balas budi. Jadi, dengan semua carut marut kayak gini, siapa yang benar dan siapa yang salah? Emangnya lo bisa bedain dengan jelas? Yesin sendiri nyelesain masalahnya gimana? Coba kalau lo jadi dia. Ada cowok putusin hubungan sama lo. Terus secara kebetulan nyelamatin lo di momen kritis. Tapi ujung-ujungnya malah jadi koma kayak mayat hidup. Dan mungkin gak bakal sadar lagi selamanya. Apa kamu sanggup memikul beban ini? Oke. Sejujurnya, aku rasa aku nggak punya nyali. Atau, nggak punya kemampuan. Kemampuan? Memangnya kemampuan itu apa? Siapa yang lahir langsung punya kemampuan? Kemampuan itu dipaksa muncul. Jangan lihat Yesin mulutnya suka pedas. Dia itu sebenarnya lumayan baik. Justru si Lin Lichen itu. Ah, sudahlah. Gak baik ngomongin orang di belakang. Nanti kamu juga ngerti sendiri. Soal yang tadi aku bilang itu. Apa kamu mau pertimbangin? Walaupun perusahaan kita kecil. Tapi kerja di perusahaan kecil. Kita semua masih muda. Bisa kompak kayak tim solid. Gimana menurutmu? Boleh juga sih. Kamu pikirin pelan-pelan aja. Aku kasih waktu seminggu. Seminggu lebih dari cukup, enggak? Aku lagi kekurangan orang soalnya. Oke, nanti kupikirkannya. Aku itu kemarin habis hadir di pesta berlian. Sudah kupilihkan khusus buat kamu. Makasih. Buka aja. Gimana hasilnya? Kamu suka? Terima kasih, Chairperson. Kontraknya belum ditandatangani. Kamu masih punya hak buat mundur, kan? Kenapa aku harus mundur? Seorang pria bisa cari yang lebih baik dari wanita yang jauh lebih receh itu. Ada alasan yang jauh lebih penting dari sekadar gengsi dan karir. Alasan apa? Itu. Kamu kan gak pikun.
Hei, hei. Xiaoli, kamu pulang siang ini? Jadi kamu mau ke supermarket? Aku kaget banget lihat kardus gede itu. Langsung telepon kamu. Kenapa nggak angkat telepon? Aku tadi lagi keluar urus sesuatu. Nggak dengar dering teleponnya. Gimana caranya kamu angkut semua barang itu pulang? Aku mengundurkan diri. Ma, aku pengen banget kopi buatan Mama. Ah, baik. Mama bikinin sekarang. Kamu udah makan? Nah, aku udah makan. Aku baru aja makan mie sama cencong. Hah? Kamu ketemu Cencong? Oke, Nggak usah deket-deket sama dia. Tapi nanti, ingat telepon Mama ya. Hati Mama nggak tenang dari siang tadi. permisi. Mama, suara kopinya enak. Mama giling sendiri. Wanginya harum. Rasanya hangat. Terasa seperti di rumah. Pria itu? Sudah selesai? Karena sudah rusak. Jangan dipikirkan lagi. Bagaimana bulan ini? Lancar? Kata dokter situasinya kurang baik. Apa perlu aku undang beberapa ahli dari luar negeri? Ah, tidak usah. Aku sudah konsultasi sama para ahli terkemuka. Sekarang hanya bisa terapi konservatif. Kalau soal uang ada masalah, bilang saja. Kurasa kondisi keuanganku saat ini masih sangat mampu mengatasinya. Kenapa kau sopan-sopan sekali padaku? Bukankah kita akan jadi keluarga mulai sekarang? Oh ya, aku punya 2 apartemen di pusat kota. Kau bisa pilih salah satu dan pindah ke sana. Aku belum punya kebebasan itu. Kalau aku tidak ke sini menemanimu hari ini, harusnya aku langsung bergegas ke rumah sakit menemani suamiku. Chairperson, ada hal yang mau saya diskusikan dengan Anda. Tempatkan Ruhua untuk saya. Saya ingin dia membiasakan diri dengan bisnis perusahaan. Dapatkan sedikit pelatihan. Tapi saya selalu merasa perhatiannya tidak fokus. Kerjanya tidak jelas. Lebih baik langsung taruh dia di jajaran manajemen. Ini akan memotivasi rasa tanggung jawab dan inisiatifnya. Apa maksud Anda? Jadikan dia wakilnya Lin Lisheng. Tidak, saya sarankan dia jadi asisten Fang Chunbai. Ini bisa bertanggung jawab untuk koordinasi urusan internal pusat pemasaran. Bicara jujur, aku tidak terlalu khawatir soal Fang Chunbai. Fang Zhengbei juga orang lama di perusahaan ini. Dari segi kerja dan performa, lumayan juga. Selain itu, secara keuangan saya gak nemuin masalah. Kenapa harus waspada sama dia? HM, intuisi.
Oke. Karena saya limpahkan banyak hal ke kamu. Cari tahu sendiri. Ah, ya benar. Saya akan bawa Richie pergi. Pergi? Iya. Saya bawa dia ke markas minggu depan. Saya mau dia kendalikan pengembangan produk. Ah, ngerti. Terus saya dan King Lin? Kami akan riset pasar dan konsumen secepat mungkin. Analisa peluang di setiap kategori produk. Strategi kategorinya adalah revitalisasi. Itu cara terbaik untuk membangkitkan Kiming. Tapi saya ingatkan kamu. Jangan gegabah. Begitu kamu terpancing emosi, kamu malah menempatkan diri di posisi pasif. Tenang aja. Kalau soal karakter gimana? Saya dan King Lin tuh saling melengkapi. Dia kalau kerja itu tenang dan teliti. Di banyak masalah, saya akan diskusi matang-matang sama dia. Main catur sama saya habis makan malam. Ide bagus. Oke. Bu, sejak aku bisa mengingat, kau selalu menggiling biji kopi setiap ada waktu luang. Memangnya kopi sebanyak itu habis diminum di rumah kita? Pertanyaan ini, kukira kau takkan pernah menanyakannya. Aku tidak cukup peduli padamu. Benarkah? Xiaoli, meskipun di permukaan kau tampak ceria dan periang, tapi ada satu hal ini. Hanya seorang ibu yang tahu. Waktu kecil, kau itu anak yang hatinya berat. Selalu memendam sesuatu di dalam hati. Tidak mau mengatakannya. Orang tua sering berkata, anak perempuan itu harusnya pendiam. Tapi sebagai seorang ibu, ibu justru berharap kau jadi anak yang tidak punya perasaan. Kalau lagi sedih, menangis saja. Lalu tidur dan lupakan semua masalahnya. Anak yang bersih hatinya. Perasaan itu, sedikit demi sedikit, terus menumpuk di dalam hati. Jadi nanti, saat kau menoleh ke belakang, orang yang dicari ada di ujung sana. Tapi lampu-lampunya sudah padam. Meskipun dari kejauhan, cahaya itu jelas bukan cahayamu sendiri. Lo ngomongin ayahku, ya? Tuang aja buat gue. Haha, lo mau mati, ya? Gue gak akan minum sama lo. Haha, kalau lo gak mau nemenin gue minum, pergi aja dari sini. Gue gak butuh lo yang bayarin. Hahaha, gue tahu hati lo lagi sakit. Gadis kecil itu bikin lo sakit hati. Lihat aja muka lo itu. Pergi sana cari si bego itu. Gue harus dapetin lo, hahaha.
Sampai ketemu di sana ya Sol, katanya sih gitu. Tapi, kenyataannya gue dapat 10. Bisa kalau bikin kenyataan gue sampai gue bisa bertahan? Dan gue bilang kenyataannya gue dapat. Xiaoli udah pulang? Udah pulang dan langsung tidur. Besok aku ke sana, mau bikinin makanan enak buat dia. Aku cuma punya satu anak perempuan. Anak perempuan gak perlu jadi naga atau phoenix. Kerjakan sesuatu dengan aman. Nikahlah dengan suami yang pengertian. Itu yang paling nyata. Semalam aku mikirin sesuatu. Ayahnya Xiaoli yang kecelakaan mobil. Gak sampai seminggu setelah itu. Gadis yang mati bareng ayahnya itu. Orang tua muridnya datang ke rumah. Mereka memaki ayah Xiaoli sebagai penjahat. Pembunuh. Waktu itu, aku lari sendirian ke sungai. Aku rasa hidupku udah nggak bisa lanjut lagi. Udah tamat. Aku pengen banget lompat. Tapi, kalau aku pergi, gimana nasib Zhangqi? Aku bener-bener nggak ngerti gimana caraku lewatin itu semua. Manusia tuh aneh. Seiring waktu, semuanya memudar. Orang masih hidup. Ya harus belajar ngelupain semua. Hal-hal yang gak enak. Tapi hatiku sakit. Aku benar-benar nggak mau anak perempuanku ngerasain sehancur itu lagi. Aku rela gantiin penderitaan buat dia. Merasa kasihan padanya. Ying Luo.
Apa kamu pernah mikir? Karena kamu punya hati yang lapang, makanya kamu bisa hidup kuat, hidup bahagia. Soal hati yang lapang itu bisa diturunkan. Menurutmu begitu kan?